Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas penerapan fungsi diferensial biasa pada elastisitas terutama dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi produksi. Konsep diferensial atau turunan digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan Y dalam koordinat Y terhadap perubahan X dalam koordinat X. Penggunaan fungsi diferensiasi atau turunan berlandasan pada konsep limit fungsi dengan delta X mendekati 0 terhadap fungsi yang bersangkutan. Tentang bagaimana penjelasan dasar limit dan fungsi diferensial, terutama fungsi diferensial biasa, bisa kita amati di video sebelumnya. Diferensiasi atau turunan yaitu mengetahui tingkat perubahan fungsi berdasarkan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kegunaan dari fungsi diferensial, kita dapat mengetahui gradien atau kemiringan dari suatu fungsi. Begitu juga untuk mengetahui titik maksimum, titik belok, dan titik minimum dari suatu fungsi. Memasuki ke pengertian dasar dari elastisitas, yaitu rasio antara persentase jumlah perubahan Y, yang di sini saya simbolkan dengan EY, terhadap persentase perubahan X yang disimbolkan dengan EX. Semisal, suatu fungsi yaitu Y sama dengan Fx merupakan suatu elastisitas yang dinyatakan sebagai berikut. Di sini notasi ini sebagai notasi elastisitas di mana diperoleh dari persentase jumlah perubahan Y yang disimbolkan dengan EY terhadap persentase perubahan X yang disimbolkan dengan EX. Nah, kemudian di sini bisa disamaratikan dengan delta Y atau perubahan Y per Y yang di sini menyatakan persentase jumlah perubahan Y. Kemudian di sini EX yaitu bisa disamaratikan dengan delta X per X. Dengan konsep di sini kita terapkan limit delta X mendekati 0. Kemudian di sini kita bisa menerapkan konsep pembagian dari bilangan pecahan, yaitu untuk penyebutnya kita kalikan dengan pembilangnya, kemudian kita balik, yaitu yang awalnya delta X per X menjadi X per delta X. Kemudian selanjutnya di sini kita kelompokkan delta Y dengan delta X dengan menerapkan konsep dari komutatif. Limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X dikalikan dengan X per Y. Sama dengan atau disamaratikan dengan turunan dari Y terhadap X dikalikan dengan X per Y. Jadi di sini elastisitas bisa kita peroleh dengan turunan dari Y terhadap X dikalikan dengan X per Y. Kembali lagi di konsep elastisitas. Di sini tadi kita peroleh suatu limit delta X mendekati 0 dengan suatu fungsi delta Y per delta X dikalikan dengan X per Y. Pertama kita keluarkan dulu, kita pisahkan dulu X per Y dari konsep limit ini. Kemudian limit delta X mendekati 0 dari fungsi delta Y per delta X menjadi turunan Y terhadap X. Sementara X per Y tadi berada di luar konsep limit ini. Tentu kita mengingat kembali tentang konsep limit dan turunan, di mana delta Y atau perubahan Y dibagi dengan perubahan X bisa kita peroleh dari fungsi X plus
delta X dikurangi Fx per delta X. Di mana nanti kita terapkan konsep limit dengan delta X mendekati 0 dari suatu fungsi delta X, delta Y per delta X. Sehingga limit delta X mendekati 0 dari suatu fungsi Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X sama dengan dy per dx atau turunan dari suatu fungsi yang bersangkutan. Ilustrasinya seperti ini. Garis merah merepresentasikan dari suatu fungsi non-linear. Misalnya suatu titik yang awalnya berada di Fx digeser ke titik kedua yaitu Fx plus delta X dengan pergeseran sebesar X yang mengacu pada koordinat X, kemudian perpindahan di konsep koordinat Y sebesar delta Y. Kemudian apabila tadi kita menerapkan konsep limit, jika nanti delta X didekati sama dengan 0 atau mendekati 0, di sini misalnya delta X-nya perubahannya mengecil sampai mendekati 0 yang nantinya diikuti dengan perubahan dari delta Y, maka nanti akan berada bersinggungan di titik X1 dan Y1, sehingga konsep ini nanti turunan dari fungsi non-linear ini di suatu titik akan bersinggungan dengan fungsi linear di X1 dan Y1, di mana fungsi linear itu nanti diketahui dengan Y sama dengan Bx min X1 plus Y1. Sementara itu, garis warna biru ini dan garis warna merah itu saling sejajar, di mana dua buah garis yang sejajar memiliki gradien yang sama atau memiliki tingkat turunan atau kemiringan yang sama. Setelah kita mempelajari konsep dasar dari elastisitas, kemudian kita lanjutkan dengan elastisitas permintaan, yaitu rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Yang di sini saya simbolkan dengan EQ dengan fungsi permintaan atau demand terhadap persentase perubahan harga yang saya simbolkan dengan EP. Semisal suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan QD dengan D merupakan demand atau permintaan sama dengan FP, maka suatu elastisitas permintaan dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan EQD atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga yang disimbolkan dengan EP. Kemudian jika kita terapkan konsep limit dengan delta P mendekati 0, maka di sini EQD sama dengan delta QD per QD. Sama halnya dengan EQD, EP diperoleh dari delta P per P. Kemudian dari fungsi ini nanti kita menerapkan konsep pembagian dari bilangan pecahan, di mana nanti delta P per P akan kita kalikan, tetapi kita balik menjadi P per delta P. Selanjutnya nanti di sini kita kelompokkan dengan menerapkan konsep komutatif. Delta P dipindah ke sisi kiri dengan delta QD. Kemudian QD dikelompokkan dengan P, di mana nanti
limit delta P yang mendekati 0 dengan delta QD per delta P dikalikan dengan P per QD, yang nantinya limit delta P yang mendekati 0 dari fungsi ini, delta QD per delta P, sama dengan dQD per dP atau turunan dQD atau turunan fungsi permintaan terhadap jumlah perubahan harga dikalikan dengan P per QD, di mana dQD per dP merupakan turunan dari fungsi permintaan atau F absen P. Selanjutnya, tentang jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan yang elastis. Di sini diperoleh dari elastisitas permintaan dengan nilai mutlak yang lebih dari 1. Untuk elastisitas permintaan dengan kondisi yang elastis di sini terjadi ketika EQD itu lebih dari EP. Kemudian yang kedua, permintaan inelastis. Kondisi ini terjadi jika elastisitas permintaan nilai mutlaknya kurang dari 1. Elastisitas permintaan dengan kondisi inelastis diperoleh dari nilai EQD yang kurang dari EP. Yang nomor 3, permintaan unitar atau normal. Di sini nilai elastisitas permintaannya sama dengan 1. Baik nanti dimutlakkan atau tidak, nanti hasilnya sama. Karena di sini EQD sama dengan EP. Yang keempat, ada permintaan elastisitas sempurna. Di sini diperoleh dari elastisitas dengan nilai mutlak sama dengan tak hingga. Kondisi ini diperoleh dari nilai elastisitas permintaan dengan nilai EQD yang lebih dari 0 dan EP sama dengan 0. Semisal EQD-nya nilainya 2 dan EP sama dengan 0, maka nilai elastisitas permintaannya sama dengan tak hingga. Yang nomor 5, permintaan inelastis sempurna. Di sini terjadi ketika nilai elastisitas permintaannya dengan nilai mutlak sama dengan 0. Kondisi ini elastisitas permintaan diperoleh dari EQD yang sama dengan 0 dan EP yang lebih dari 0. Berapapun nilai EP, terutama untuk yang lebih dari 0, di sini akan terjadi permintaan inelastis sempurna, di mana nilai elastisitasnya dengan nilai mutlak sama dengan 0. Kemudian dari berbagai jenis elastisitas ini ada bentuk grafiknya dan ciri-cirinya. Yang pertama ada permintaan elastis dengan elastisitas permintaan dengan nilai mutlak yang lebih dari 1. Nah, di sini untuk ilustrasinya biasanya nilai koordinat P itu saya taruh di sumbu vertikal, kemudian Q di sumbu horizontal. Di sini nanti saya balik karena saya menerapkan konsep elastisitas yang konsepnya menyesuaikan dengan penjelasan saya yang di atas. Jadi nanti meskipun koordinatnya saya rubah, Q-nya di sumbu vertikal dan P di sumbu horizontal, tetapi di sini konsep fungsi permintaan tidak berubah, yaitu miring ke kiri. Kembali lagi ke elastisitas permintaan dengan sifat yang elastis. Nah, dalam gambar ini terjadi kemiringan yang sangat curam, di mana
perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan dari harga barang. Kondisi ini sangat sensitif sekali. Misalnya terjadi penurunan harga barang, maka akan menaikkan jumlah permintaan. Sebaliknya, apabila harganya dinaikkan sedikit, semisal sebesar 5%, maka jumlah permintaannya akan naik secara signifikan lebih dari 5%. Kemudian yang kedua ada elastisitas permintaan yang inelastis, yaitu kondisi di mana jumlah permintaan itu perubahannya lebih kecil daripada perubahan dari harganya. Kondisi ini biasa terjadi pada kebutuhan pokok, di mana setiap perubahan dari harga, maka jumlah permintaannya menurun, tetapi tidak terlalu signifikan. Kalau yang pertama tadi untuk elastisitas permintaan yang elastis, jika kita naikkan harganya, maka jumlah permintaannya akan turun secara tajam. Kondisi ini di permintaan elastis terjadi pada kebutuhan yang tersier atau kebutuhan di mana kondisi kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi. Kalau untuk inelastis di sini semisal kebutuhan pokok atau kebutuhan yang biasa dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada permintaan uniter atau normal. Di sini perubahan dari harga di sini ya, harga, maka diikuti dengan perubahan permintaan, di mana besarnya perubahan dari perubahan harga seiring dengan perubahan permintaan. Hal ini diperoleh dari nilai elastisitas permintaannya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya untuk elastisitas permintaan yang uniter atau normal, kondisi ini terjadi ketika perubahan dari harga barang diikuti dengan perubahan dari jumlah permintaan, di mana perubahan jumlah permintaan sebanding dengan jumlah perubahan harga. Kondisi ini diperoleh dari nilai elastisitas permintaan dimutlakkan sama dengan 1. Kemudian yang keempat, ada elastisitas permintaan yang elastis sempurna. Di sini nilai elastisitasnya dari fungsi permintaan, nilai mutlaknya sama dengan tak hingga. Kondisi ini biasa terjadi karena ada suatu kebutuhan yang mendadak. Semisal ada kebutuhan alat kesehatan, masker, dan disinfektan. Di sini semisal pada suatu waktu tertentu harga barang itu tidak ada perubahan, tetapi dalam waktu itu juga terjadi peningkatan jumlah barang yang signifikan. Oleh karena itu, kurvanya akan cenderung tegak lurus. Kemudian yang kelima ada elastisitas permintaan inelastis sempurna. Kondisi ini diperoleh dari nilai elastisitas permintaannya dengan nilai mutlak sama dengan 0. Nah, kondisi ini di masyarakat biasanya terjadi ketika ada permintaan dengan pertimbangan kebutuhan bukan pada harganya. Semisal berapapun perubahan harganya, tinggi atau rendah, maka tidak berubah dari jumlah permintaan. Kalau tadi untuk permintaan elastis sempurna,
kondisi ini terjadi misal pada pandemi COVID-19, di mana pada satu waktu tertentu ketika harga tidak berubah, tetapi diiringi dengan jumlah permintaan suatu barang semisal alat kesehatan, masker, dan disinfektan yang sangat tinggi. Kalau ini tadi kebalikannya, di mana berapapun harga berubah, permintaannya itu tetap. Kemudian latihan soal nomor 1. Selanjutnya tentang elastisitas penawaran, yaitu rasio persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini saya simbolkan dengan EQS, dengan S merupakan supply atau penawaran, terhadap persentase perubahan harga yang disimbolkan dengan EP. Semisal suatu fungsi penawaran yang dinotasikan dengan QS sama dengan FP, maka suatu elastisitas penawaran dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan EQS atau persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan EP atau persentase perubahan harga. Kemudian di sini kita terapkan konsep limit di mana delta P mendekati 0 sehingga EQS diperoleh dari delta QS per QS. Sementara itu EP diperoleh dari delta P per P. Kemudian jika semua ini nanti kita gunakan, kita proses, kita akan menerapkan konsep pembagian dari suatu bilangan pembagian, sehingga nanti penyebutnya akan kita kalikan dan kita balik menjadi P per delta P. Nah, yang nantinya di sini nanti delta P dan QS akan kita pindahkan karena kita menerapkan konsep komutatif. Sehingga nanti limit delta P mendekati 0 dari suatu fungsi delta QS per delta P. Ini di sini kita kelompokkan dikalikan dengan P per QS. Sehingga kita peroleh limit delta P mendekati 0 dari fungsi delta QS per delta P sama dengan turunan atau dQS per dP. Kemudian di sini P per QS dikalikan dengan turunan QS terhadap dP. dQS per dP sama artinya dengan turunan QS atau QS absen, atau bisa kita samartikan dengan F absen P. Tentang jenis elastisitas dari fungsi penawaran, kita ketahui ada 5 jenis juga. Yang pertama, penawaran elastis, kondisinya elastis penawaran diperoleh dengan hasil yang lebih dari 1. Kondisi elastisitas penawaran di sini yang lebih dari 1 diperoleh dari EQS yang lebih dari EP. Kemudian yang kedua, penawaran inelastis terjadi ketika elastisitas penawarannya kurang dari 1. Elastisitas penawaran yang kurang dari 1 diperoleh dari EQS yang kurang dari EP. Kemudian yang ketiga ada penawaran uniter atau normal. Di sini nilai elastisitas penawarannya sama dengan 1. Diperoleh dari nilai EQS yang sama dengan EP. Perubahan dari jumlah penawaran sama dengan perubahan
dari suatu harga tertentu. Yang keempat, ada penawaran elastisitas sempurna, diperoleh dari elastisitas penawarannya yang sama dengan tak hingga. Kondisi ini diperoleh dari perubahan jumlah penawarannya yang lebih dari 0, tetapi jumlah perubahan dari harga sama dengan 0, atau tidak terjadi perubahan harga, tetapi jumlah penawarannya itu lebih dari 0. Yang nomor 5, penawaran inelastis sempurna. Kondisinya yaitu nilai elastisitas penawarannya sama dengan 0. Kondisi ini terjadi ketika nilai perubahan dari jumlah penawarannya yang sama dengan 0, tetapi jumlah perubahan harganya yang lebih dari 0. Berikut disertakan contoh dan ilustrasi dari jenis-jenis elastisitas penawaran. Pertama, ada elastisitas penawaran yang elastis. Kondisi terjadi ketika ada perubahan persentase harga yang sedikit, tetapi terdapat perubahan persentase jumlah barang yang ditawarkan yang sangat besar. Semisal persentase dari perubahan harga sebesar 10%, tetapi persentase perubahan barang yang ditawarkan itu lebih dari 10%. Sehingga nanti akan membentuk suatu elastisitas penawaran yang nilainya lebih dari 1. Kemudian yang kedua ada penawaran inelastis. Kondisi ini terjadi ketika ada perubahan persentase dari harga barang yang sangat tinggi, tetapi tidak diiringi dengan persentase perubahan barang yang ditawarkan yang tinggi pula. Semisal di sini perubahan barang yang ditawarkan sebesar 5%, tetapi perubahan harganya persentase perubahan harganya itu lebih dari 15%, sehingga membentuk nilai elastisitas penawarannya yang kurang dari 1. Kemudian yang ketiga ada elastisitas dari penawaran unitar atau normal. Kondisi ini terjadi ketika ada persentase perubahan dari harga barang diikuti dengan persentase perubahan barang yang ditawarkan pula. Di sini besarnya perubahan harga sama dengan persentase perubahan dari barang yang ditawarkan, sehingga nanti membentuk nilai elastisitas penawaran sama dengan 1. Contoh di sini suatu barang harganya dinaikkan sebesar 10%, tetapi nanti jumlah penawarannya juga persentase perubahannya akan dinaikkan sebesar 10% pula, sehingga membentuk elastisitas penawaran sama dengan 1. Yang keempat ada penawaran elastisitas sempurna. Kondisi ini terjadi ketika tidak ada perubahan dari harga barang, tetapi terdapat persentase jumlah barang yang ditawarkan yang sangat tinggi, sehingga membentuk nilai elastisitas penawaran yang sama dengan tak hingga atau yang nilainya sangat tinggi. Kemudian yang nomor 5 ada penawaran inelastis sempurna. Nah, kondisi ini terjadi ketika terdapat perubahan dari harga barang, tetapi tidak diiringi atau tidak ada perubahan dari jumlah barang yang ditawarkan, sehingga membentuk nilai elastisitas penawarannya sama dengan 0. Saya ulangi lagi di sini untuk bentuk grafiknya. Biasanya untuk koordinat Q berada di sumbu horizontal, sementara untuk koordinat P berada di sumbu vertikal. Kenapa saya ganti di sini atau saya pindah? Q berada di sumbu vertikal, kemudian P
P berada di sumbu horizontal karena di sini saya menyesuaikan dengan konsep dasar dari elastisitas. Perubahan dari koordinat ini, Q maupun P, tidak akan mengubah dari konsep dari fungsi penawaran maupun fungsi permintaan, di mana fungsi penawaran di sini akan membentuk suatu grafik atau kurva yang condong ke kanan. Sementara itu untuk fungsi permintaan akan membentuk suatu grafik atau kurva yang condong ke kiri. Kemudian latihan soal nomor 2. Selanjutnya pada bagian terakhir ada elastisitas produksi, di mana di sini elastisitas produksi diperoleh dari rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran yang disimbolkan dengan EP terhadap persentase perubahan masukan. Semisal suatu fungsi produksi yang dinyatakan dalam P sama dengan Fx, maka suatu elastisitas produksi dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas produksi sama dengan atau diperoleh dari persentase perubahan jumlah keluaran atau EP dibagi dengan persentase perubahan masukan. Dengan menerapkan konsep limit, nantinya limit dengan delta X yang mendekati 0, EP diperoleh dari delta P per P. Sementara itu, EX diperoleh dari delta X per X. Limit delta P yang mendekati 0 dari suatu fungsi delta P per P dikalikan dengan X per delta X. X per delta X diperoleh dari penyebut yang menyatakan bahwa delta X per X, di mana di sini menerapkan konsep pembagian dari bilangan pecahan. Kemudian di sini P dan delta X akan kita terapkan konsep komutatif, di mana delta X akan dikelompokkan ke sisi kiri dengan delta P, sementara itu P akan kita kelompokkan dengan X di sisi kanan. Sehingga nanti kita peroleh limit delta P yang mendekati 0 dari suatu fungsi delta P per delta X dikalikan dengan X per P. Sama dengan di sini limit delta P yang mendekati 0, delta P per X, delta X, sama dengan turunan dari P per DX, turunan P terhadap DX, yang dikalikan dengan X per P. Kemudian di sini, dari seluruh penjelasan di atas, suatu elastisitas produksi diperoleh dari turunan dari P atau Fx terhadap X yang dikalikan dengan X per P. Atau saya tuliskan di sini dP per dx merupakan produk marginal dengan F absen X atau turunan dari Fx. Selanjutnya tentang berbagai jenis kondisi elastisitas produksi. Yang pertama ada produksi yang elastis, yang diketahui dari nilai elastisitas produksinya yang lebih dari 1. Kondisi ini diperoleh dari nilai EP yang lebih dari EX, di mana EP itu lebih dari 0 dan EX lebih dari 0 pula. Yang nomor 2 ada produksi inelastis, di mana kondisi ini terjadi jika elastisitas produksinya antara 0 sampai 1. Kondisi ini terjadi jika nilai EP itu kurang dari EX, di mana EP itu lebih dari 0 dan EX lebih dari 0 pula. Yang nomor 3 ada produksi uniter atau normal, di mana elastisitas produksinya sama dengan 1, di mana nilai EP itu sama dengan nilai EX. Yang nomor 4
ada produksi elastisitas sempurna, di mana nilai mutlak dari elastisitas produksinya sama dengan tak hingga. Kondisi ini terjadi ketika nilai mutlak EP-nya lebih dari 0 dan nilai EX sama dengan 0. Kemudian yang nomor 5, ada produksi inelastis sempurna yang dinyatakan dengan elastisitas produksinya yang sama dengan 0. Kondisi ini terjadi ketika nilai EP sama dengan 0, tetapi EX-nya itu lebih dari 0. Kemudian yang nomor 6, di sini mirip dengan yang nomor 1, yaitu kategori jenis elastisitas yang elastis. Tetapi di sini untuk yang nomor 6 terjadi ketika nilai elastisitas produksinya kurang dari minus 1. Nilai elastisitas produksi di nomor 6 ini diperoleh dari nilai mutlak EP yang lebih besar dari nilai mutlak EX, di mana EP itu kurang dari 0 dan EX yang lebih dari 0. Yang nomor 7, ada produksi inelastis. Ini juga mirip seperti yang nomor 2, sama-sama inelastis. Tetapi di sini bedanya elastisitas produksinya berada di antara 0 sampai minus 1. Nah, nilai elastisitas di kondisi ini diperoleh dari nilai mutlak EP yang kurang dari EX, nilai mutlak EX, di mana EP kurang dari 0, sementara itu EX lebih dari 0. Kemudian kondisi-kondisi ini nanti bisa diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama ada produksi yang elastis. Terjadi ketika nilai elastisitas produksinya lebih dari 1. Di mana di sini nilai persentase perubahan inputnya itu lebih kecil dari persentase perubahan dari outputnya. Semisal persentase dari perubahan inputnya 10%, tetapi persentase perubahan jumlah outputnya sebesar 20%. Sehingga membentuk nilai elastisitas produksi yang lebih dari 1. Sementara itu di produksi yang inelastis, di sini terjadi perubahan persentase jumlah input yang sangat besar, tetapi nilai persentase perubahan dari jumlah outputnya itu cenderung kecil. Semisal persentase perubahan jumlah inputnya sebesar 20%, tetapi persentase perubahan dari jumlah outputnya sebesar 5%. Sehingga membentuk elastisitas produksi antara 0 sampai 1. Berikutnya ada produksi uniter atau normal. Terjadi ketika persentase perubahan dari jumlah inputnya sama dengan persentase jumlah perubahan outputnya. Sehingga membentuk nilai elastisitas produksi sama dengan 1. Yang nomor 4 ada produksi elastisitas sempurna, di mana di sini tidak ada perubahan dari jumlah inputnya, tetapi terdapat perubahan dari jumlah output yang sangat besar. Sehingga membentuk nilai elastisitas dengan nilai mutlak sama dengan tak hingga. Yang nomor 5 ada produksi inelastis sempurna. Diperoleh dari perubahan dari jumlah input yang sangat besar, tetapi untuk perubahan dari jumlah outputnya tidak ada. Sehingga membentuk nilai elastisitas produksi yang sama dengan 0. Dari kelima kondisi dari elastisitas produksi ini, bisa kita simpulkan bahwa terdapat kenaikan dari persentase perubahan dari jumlah keluaran atau outputnya ke arah positif. Ini untuk yang pertama produksi elastis terjadi kenaikan yang positif, kemudian produksi inelastis juga positif, produksi uniter positif,
untuk produksi elastisitas sempurna juga positif. Minimal di sini terjadi produksi inelastis sempurna, yaitu tidak ada perubahan dari persentase jumlah keluaran. Namun di sini kondisi 6 dan 7 sama-sama dengan karakteristik produksi elastis dan produksi inelastis dengan ditandai dengan warna merah, terjadi ketika persentase perubahan jumlah outputnya atau keluarannya itu cenderung menuju ke arah negatif, sehingga membentuk nilai elastisitas produksinya kurang dari -1. Misalnya di sini untuk produksi yang elastis, terdapat perubahan persentase dari jumlah inputnya ke arah positif, tetapi di sini terdapat persentase perubahan jumlah outputnya atau keluarannya ke arah negatif, atau terjadi penurunan di sini, sehingga membentuk nilai elastisitas produksinya kurang dari -1. Kondisi ini didukung dengan penurunan dari persentase perubahan jumlah outputnya itu lebih besar dari, jika dimutlakkan, lebih besar dari perubahan dari persentase jumlah inputnya. Semisal penurunannya sebesar -20, tetapi untuk persentase kenaikan dari inputnya itu sebesar 10%, sehingga nilai elastisitas produksinya kurang dari -1. Kemudian yang terakhir yaitu produksi inelastis, terjadi ketika terdapat perubahan dari persentase jumlah keluaran ke arah negatif, tetapi di sini terdapat perubahan dari jumlah inputnya, persentase dari jumlah perubahan inputnya ke arah positif dengan nilai yang sangat besar. Semisal di sini outputnya terjadi penurunan sebesar 10%, tetapi untuk inputnya terdapat kenaikan sebesar 20%. Sehingga nilai elastisitas produksinya berada di antara 0 sampai -1. Selanjutnya untuk latihan elastisitas produksi bisa Anda kerjakan di soal nomor 3. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.